terbalik. Kita akan mempelajari semua bentuk atau semua geometri tangki ya, sehingga kita bisa membuat model matematisnya. Baik, untuk yang hari ini nanti adalah tangki silinder horizontal dan tangki silinder vertikal ya, digunakan dalam industri kimia. Untuk pertemuan besok, pertemuan ke-21 kita membahas untuk tangki berbentuk bola dan yang berbentuk kerucut terbalik. Baik, sekarang kita akan memodelkan peristiwa pengosongan cairan yang berada di dalam tangki silinder tegak dulu ya. Di sini ada sebuah tangki silinder tegak, langsung saja karena ini aplikasinya adalah persamaan raja massa. Karena namanya pengosongan, maka di dalam tangki akan terjadi perubahan massa, mesti akan melibatkan persamaan raja massa, betul ya, karena problemnya pengosongan. Berarti kan pengurangan jumlah, berarti pengurangan massa. Kalau ada pengurangan massa, berarti problem yang akan kita libatkan untuk chemical engineering tools adalah neraca massa. Baik, di sini ada tangki silinder tegak dengan diameter D, ini diameternya. Kemudian tingginya tangki adalah H. Tingginya tangki adalah H. Mula-mula tangki ini itu berisi cairan sebanyak 3/4 bagian. Yang dimaksud 3/4 bagian berarti bagian apa? Ya bagian tangki. Berarti ya tinggi tangki gitu ya. Berarti dari 3/4 tangki itu berisi cairan. Mulai suatu saat lubang kecil di dasar tangki itu dibuka. Luas lubang itu adalah A kecil, A-nya huruf kecil maksud saya. Jadi luasan lubang di dasar tangki itu adalah sebesar A kecil. Karena lubang tersebut dibuka, maka cairan akan mengalir keluar karena pengaruh gaya berat. Dalam kasus ini, gesekan atau friksi cairan, friksi aliran itu diabaikan. Tentukan waktu yang diperlukan kalau kita menginginkan tinggi cairan di dalam tangki itu menjadi 1/4 bagian dari tinggi tangki. Jadi kita diminta untuk menentukan berapa waktu yang diperlukan kalau cairan yang ada di dalam tangki itu menjadi 1/4 dari tinggi tangki. Baik, di sini adalah tangkinya. Tangkinya berdiameter D dan tinggi tangkinya adalah H. Nah, dalam kasus ini, waktu terjadi pengosongan cairan maksud saya, waktu terjadi pengosongan cairan di dalam tangki, maka ketinggian cairan di dalam tangki akan berubah, ya tidak. Semakin lama semakin rendah. Waktu terjadi pengosongan tangki, tinggi cairan di dalam tangki semakin lama semakin kecil atau semakin rendah. Di sini kita misalkan saja, ketika waktunya tertentu atau T, maka tinggi cairan di dalam tangki itu adalah X. Saya ulangi lagi, ketika waktunya itu T tertentu gitu ya, maka tinggi cairan di dalam tangki itu adalah X. Jadi dalam kasus ini, X adalah sebagai fungsi waktu. Nilai X ini setiap saat terjadi perubahan, ya tidak. Nilai X nanti semakin lama mestinya semakin kecil. Nilai X ini mestinya semakin lama semakin kecil. Akan dicari debit aliran. Debit itu satuannya volume per waktu ya, yang keluar dari tangki dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Maka kalau kita menggunakan, Anda sudah ambil mekanika fluida ya, berarti kalau kita berbicara persamaan Bernoulli, mesti akan melibatkan 2 titik, yaitu titik 1 dan titik 2. Dalam kasus ini, titik 1 adalah titik yang ada di permukaan cairan, ini titik 1. Sementara titik 2 itu adalah titik di dasar tangki. Jadi titik 1 ada di permukaan cairan, titik 2 ada di dasar tangki.
Nah, persamaan Bernoulli Anda masih ingat ya? Karena persamaan Bernoulli itu menghubungkan titik 1 dan titik 2, maka besarnya persamaan Bernoulli kita ini adalah seperti ini. P1 itu tekanan di titik 1 per rho G. Rho itu adalah densitas cairan, G-nya adalah pengaruh gaya gravitasi. Z1 itu adalah ketinggian cairan di titik 1. Ditambah P1 kuadrat per 2G. P1 ini adalah kecepatan linier, artinya kan panjang per waktu ya. Karena V1 berarti kecepatan linier di titik 1. Dikurangi dengan F. F ini adalah pengaruh gaya friksi, pengaruh gesekan. Dikurangi W. W ini adalah usaha yang dilakukan. Sama dengan P2 per rho G. P2 adalah tekanan di titik 2. P2 kuadrat per 2G. P2 adalah kecepatan di titik 2. Nah, dalam kasus ini tadi sudah dinyatakan pengaruh di sini tidak ada pengaruh gaya gesek. Maka besarnya F itu adalah sama dengan 0. Ya, di sini F-nya karena tidak ada pengaruh gaya gesek, maka besarnya F adalah sama dengan 0. W itu adalah karena di sini tidak ada pompa, tidak ada kompresor, ataupun alat-alat yang lain yang membutuhkan usaha. Ini itu adalah usaha yang dilakukan. Bisa karena adanya pompa, kompresor, dan sebagainya. Karena sistemnya terbuka, maka besarnya tekanan di titik 1 dan tekanan di titik 2, sistemnya kan terbuka, maka tekanan di titik 1 dan tekanan di titik 2 adalah sama, yaitu sama dengan tekanan lingkungan. Jadi P1 dan P2 adalah sama. Nah, di sini P1-nya kecepatan linier di titik 1 itu dianggap sangat kecil atau sama dengan 0. Kenapa ya kecepatan, kan V1 itu adalah kecepatan penurunan level cairan di titik 1. Kenapa bisa dianggap 0 gitu ya? Ingat, karena diameter tangki di sini besar, sementara lubang pengeluarannya sangat kecil. Sehingga akibatnya kecepatan penurunan di titik 1 itu menjadi sangat lambat. Atau V1-nya itu mendekati 0. Saya ulangi lagi, V1 dalam kasus ini itu dianggap sama dengan 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena diameter tangkinya sangat besar. Sementara lubang pengeluarannya sangat kecil. Maka akibatnya penurunan ketinggian cairan itu adalah P1-nya sama dengan 0. Karena tadi diameter tangkinya sangat besar. Lubang pengeluarannya kecil. Maka kecepatan penurunan di titik 1 ya sangat lambat atau sangat kecil atau bisa dianggap mendekati 0. Karena persamaan itu W-nya 0, F-nya 0, P1 sama dengan P2, P1-nya sama dengan 0. Maka akibatnya persamaan Bernoulli kita menjadi bagaimana? Persamaan Bernoulli kita menjadi bagaimana? Ya, persamaan Bernoulli kita menjadi bagaimana? P1 ini habis ya, karena P1 sama dengan P2. Ini mendekati 0. Friksi tidak ada, 0. Usaha yang dilakukan juga 0. Maka akibatnya persamaan kita tinggal apa? Ya tinggal Z1 sama dengan Z2 plus kecepatan di titik 2 P2 kuadrat per 2G. Maka kita bisa mengatakan
Z1 min Z2 itu sama dengan apa? Berarti V2 kuadrat per 2G per 2G. Nah, perbedaan ketinggian di titik 1 dan di titik 2 sama dengan apa? Perbedaan ketinggian di titik 1 dan titik 2 kan sama dengan tinggi cairan setiap saat. Betul tidak? Saya ulangi lagi. Perbedaan ketinggian di titik 1 Z1 dengan Z2 maka kan sama dengan ketinggian cairan setiap saat. Ketinggian cairan setiap saat kita tadi apa? X, ya tidak. Maka kita bisa mengatakan besarnya Z1, ya tadi ketinggian cairan setiap saat itu adalah X. Maka X itu sama dengan apa? Ya ketinggian di titik 1 dikurangi dengan ketinggian di titik 2 di dasar tangki. Ketinggian permukaan cairan dikurangi ketinggian cairan di dasar tangki. Berarti akibatnya apa? Maka Z1 min Z2 itu ya sama dengan X. Akibatnya apa? Maka persamaan kita ini, maka persamaan kita menjadi bagaimana? Bentar ya. Maka persamaan kita menjadi bagaimana? Z1 min Z2 kan sama dengan X. Berarti ini X sama dengan V2 kuadrat per 2G. Maka akibatnya apa? V2 kecepatan linear di titik 2 itu sama dengan apa? Berarti akar X kali, ya tidak, besarnya kecepatan linear di titik 2 ya sama dengan X kali 2G atau 2GX, kan gitu ya. Berarti itu sama dengan apa? Ya sama dengan akar 2GX. Akar 2GX. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan ini. Yang kita oret-oret kita hapus ya, kan kita sudah mendapatkan itu. Berarti biar nggak ganggu tampilan, ini saya hapus. Berarti apa namanya, kecepatan pengeluaran cairan di titik 2 itu adalah sama dengan akar 2GX. Nah, dulu. Mana ini kok nggak muncul. Saya itu mau menggerakkan ini. Nah, berarti kecepatan keluarnya cair di titik 2 ya sama dengan akar 2GX. Berarti kita bisa mengatakan bahwa besarnya kecepatan keluarnya cairan di titik 2 dan ketinggian cairan. Ya toh, X itu kan Z1 min Z2, berarti sama dengan ketinggian cairan. Ketinggian cairan setiap saat berubah. Berarti kalau kalau ketinggian cairannya itu berubah, maka V2 itu berubah. Nah, maka debit cairan menjadi sama dengan apa? Kan kecepatan kali luas itu kan sama dengan debit ya. Luasannya A, luasan di titik 2 kan A. Maka debit ya sama dengan A kali V2. G ini adalah debit di titik 2 ya. I itu adalah debit di titik 2. G itu adalah debit di titik 2. Besarnya sama dengan apa? A kali akar 2GX. Nah, sekarang saatnya kita akan menyusun persamaan raja massa. Nah, kita batasi. Waktu pengamatan kita itu kecepatan penurunan cairannya kita batasi. Kita mengamatinya dari kapan sampai kapan ya. Kita mengamatinya untuk penurunan cairan ini kita batasi dari waktu T sampai T plus delta T. Misal dari waktu jam 7
sampai jam 7.30. Berarti besarnya waktu pengamatannya berapa? Berarti ya 30 menit. Berarti kalau waktu pengamatannya itu adalah dari T sampai T plus DT, maka besarnya waktu pengamatan adalah sebesar DT. Betul tidak? Kita mengamati dari waktu T sampai T plus DT. Maka besarnya waktu pengamatan berapa? Ya DT. Nah, ketika waktunya itu berubah sebesar DT selama DT, ketika waktu pengamatannya itu berubah sebesar DT, maka terjadi perubahan ketinggian cairan sebesar dx. Ya toh? Saya ulangi lagi, waktu pengamatan kita dari T sampai T plus DT. Berarti lama pengamatan kita berapa? Ya DT, ya tidak. Ternyata selama waktu DT, selama waktu pengamatan, ternyata terjadi perubahan ketinggian cairan sebesar dx. Nah, ini yang kita jadikan untuk menentukan neraca massa kita. Kita kemarin kan punya persamaan neraca massa. Untuk neraca massa yang tidak ada perubahan bentuk massa atau perubahan karena reaksi kimia, kita bisa menggunakan persamaan neraca bentuk 1 atau 2. Kalau persamaan yang bentuk 2, kalau persamaannya dalam bentuk rate. Tapi kalau persamaan yang 1, itu waktunya kita setting. Karena di sini waktunya kita setting terlebih dahulu, maka bentuk neraca massa yang kita gunakan adalah bentuk neraca yang pertama. Ya toh, input min output sama dengan accumulation. Input min output sama dengan accumulation. Karena waktunya DT kita setting. Atau kalau Anda mau mengatakan, kita mau menyusun neraca massa dari waktu T sampai T plus DT, boleh. Jadi kalau Anda mau mengatakan, kita mau menyusun neraca massa dari waktu T sampai T plus DT, maka lamanya waktu pengamatan kan sebesar DT. Nah, berarti kita juga bisa mengatakan, neraca massa di dalam tangki selama waktu DT adalah, karena waktu sudah kita setting, maka bentuk neraca massa kita tidak dalam bentuk rate. Berarti apa? Input min output sama dengan accumulation. Nah, satuan setiap sukunya apa? Ya massa. Karena di sini tidak dalam bentuk rate. Berarti input ya massa masuk. Output sama dengan apa? Massa yang keluar. Accumulation sama dengan apa? Massa yang terakumulasi. Nah, dalam kasus ini, besarnya massa yang masuk berapa? Tidak ada. Karena di dalam tangki kita kan tidak ada massa masuk. Yang ada adalah massa yang keluar. Besarnya massa yang keluar apa? Di sini sudah diketahui. Ada debit sebesar Q. Berarti besarnya massa yang keluar dari lubang 2 itu sama dengan apa? Ingat, satuan kita menginginkan setiap suku di sini adalah satuan massa. Berarti kalau bukan laju ya, besarnya massa yang keluar ya sama dengan satuan massa. Debitnya sudah diketahui besarnya Q. Maka besarnya massa yang keluar dari tangki ya sama dengan Q kali rho. Padahal kita menginginkan satuannya adalah satuan massa tanpa embel-embel waktu. Padahal Q itu kan ada satuan waktu. Q kan satuannya volume per waktu. Untuk itu, supaya menjadi satuan massa yang keluar, maka Q itu kali rho perlu kita kalikan dengan DT. Betul tidak? Kenapa DT ya? Ingat, karena tadi waktu pengamatan kita adalah selama waktu DT. Maka untuk menghilangkan satuan waktunya perlu kita kalikan dengan DT. Sehingga persamaan kita besarnya massa yang keluar berapa? Besarnya massa yang keluar ya sama dengan Q min rho kali DT. Sama dengan massa akumulasi. Karena di sini DT sudah kita setting,
maka besarnya massa akumulasi ya sama dengan jumlah perubahan massa di dalam tangki. Saya ulangi lagi, maka besarnya massa yang terakumulasi ya sama dengan perubahan massa di dalam tangki. Perubahan massa di dalam tangki tergantung apa? Tadi tergantung waktu pengamatannya. Tadi waktu pengamatannya DT, maka level cairannya berubah sebesar dx. Maka besarnya perubahan massa di dalam tangki ya sama dengan apa? Perubahan massa di dalam tangki berarti ya perubahan volume perlu dikalikan dengan rho. Betul tidak? Perubahan volume dikalikan dengan rho. Luas penampang melintang dari tangki kan tetap ya, karena diameter tangkinya tetap, yaitu D. Maka besarnya volume di dalam tangki itu sama dengan apa? Kalau selama waktu DT, besarnya volume cairan di dalam tangki selama waktu DT ya sama dengan luasan dikalikan dengan dx, ya tidak. Luasannya sama dengan apa? Kan gitu. Luasannya adalah sama dengan Pi per 4 kali D kuadrat kali dx. Betul ya? Kenapa muncul dx? Karena kita mau menentukan volume selama waktu DT. Ya toh? Kan selama waktu DT, perubahan ketinggian cairannya adalah sebesar dx. Sehingga persamaan kita menjadi ini. Besarnya perubahan volume cairan di dalam tangki ya Pi per 4 luasan kali D kuadrat kali tinggi. Ya toh luasan kali tinggi kan sama dengan volume. Jadi perubahan cairan di dalam tangki selama waktu DT itu adalah sama dengan Pi per 4 kali D kuadrat kali dx. Kan gitu ya. Pi kuadrat Pi kuadrat kok Pi kuadrat Pi per 4 D kuadrat kali D kuadrat kali dx. Bentar ya, saya ke kamar mandi sebentar. Bentar, saya ke kamar mandi sebentar.
Nah, berarti besarnya perubahan massa di dalam tangki selama waktu dx jadinya berapa? Berarti perubahan volume kalikan rho. Berarti menjadi apa? Rho pi per 4 d kuadrat kali dx. Ya toh? Sehingga persamaan kita menjadi ini. Persamaan kita menjadi ini. Negatif. Q-nya tadi kan A akar 2gx kali dt. Negatif A akar 2gx kali dt. Sama dengan pi per 4 kali rho kali d kuadrat dx. Rho-nya dia dihilangkan ya. Rho di ruas kiri, ruas kanan habis. Sehingga persamaan kita menjadi ini. Tadi yang ditanya itu adalah tentukan waktu yang diperlukan sehingga cairan di dalam tangki menjadi 1/4 bagian dari tinggi tangki, kan gitu. Maka kita akan mencari hubungan antara tinggi tangki dengan tinggi tangki. Hubungan antara waktu dengan tinggi tangki, kan gitu ya. Sehingga kita mendapatkan persamaan ini karena yang ditanya waktunya. Sehingga dt itu sama dengan persamaan ini kita rubah. Minus pi per 4 d kuadrat per akar 2g kali A. Kali apa? dx per x. Jelas ini PD-nya adalah PD tingkat 1 dan berpangkat 1. PD-nya adalah tingkat 1 dan berpangkat 1. Perubah bebasnya 1. Yaitu T, perubah tidak bebasnya 1, yaitu ketinggian cairan. Sehingga untuk menyelesaikannya kita integralkan. Tinggal kita tentukan aja, mau integral tertentu atau mau integral tidak tentu. Kita pilih integral tertentu, karena keadaan batasnya sudah diketahui. Yaitu ketika waktunya mula-mula, maka tinggi cairan di dalam tangki adalah 3/4 bagian. Maksudnya 3/4 bagian apa? Ya dari tinggi tangki, kan gitu ya. Berarti ketika waktunya 0, ketika waktunya mula-mula, maka besarnya tingginya cairan di dalam tangki ya 3/4 dari tinggi tangki. Ketika waktunya tertentu, maka tinggi cairannya juga tertentu. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Tinggal kita integralkan aja. Integral dt dari 0 ke t sama dengan negatif pi per 4 d kuadrat per A akar 2g integral dx per dari 3/4 h sampai x. Ya kan? Kalau ada integral x pangkat negatif setengah dx, apa hasil integralnya? Iya toh, integral ini kan sama dengan apa tadi? Berarti integral kita ini ya, integral kita itu ini. Integral kita adalah integral berarti sama dengan apa? Seper negatif setengah plus 1 kali X pangkat negatif setengah plus 1. Betul ya? Kalau ada negatif setengah plus 1 kan setengah, karena seper, maka dia menjadi apa? 2. Ya toh, X-nya pangkat berapa itu? X pangkat setengah. Nah, maka hasil integral kita ya sama dengan 2 akar X. Betul kan? Hasil integral kita kan 2 akar X. Betul sekali.
Dari mana? Dari 3/4 tinggi tangki sampai X. Berarti hasil integral kita adalah itu. Nah, tinggal kita masukkan keadaan batasnya ya. Tinggal kita masukkan keadaan batasnya sehingga menjadi bagaimana? Sehingga kalau kita masukkan keadaan batasnya, maka menjadi ini. Ini 4-nya turun, berarti menegatif PD kuadrat per 4A akar 2G kali 2. Ini keadaan batasnya kita masukkan. Berarti akar X min akar 3H per 4. Ya kan? Sehingga diperoleh bagaimana hasilnya? Maka kita kalau waktunya TP itu adalah waktu yang kita cari, maka tinggi cairannya adalah 1/4 H. Tinggal kita masukkan saja, maka akan menjadi bagaimana? Ini negatif PD kuadrat per 4A akar 2G kali 2, ya toh. Ini X-nya kan diganti dengan 1/4 H. X-nya diganti dengan 1/4 H. Berarti 1/4 H dikurangi akar 3/4 H. Maka menjadi berapa? Akar 1/4 itu kan setengah ya. 2 kali setengah berarti habis. Sehingga menjadi akar H min akar 3H. Ya toh, akar 1/4 itu kan sama dengan setengah. Setengah kali 2 berapa? Setengah kali 2 berarti sama dengan ini. Nah, karena ini negatif, ya tinggal kita balik aja. Maka kita mendapatkan bentuk ini. Nah, berarti waktu yang diperlukan ketika cairan di dalam tangki itu menjadi 1/4 bagian dari tinggi tangki, maka waktunya adalah sama dengan ini. Per 2G kali akar 3 min 1. Ini adalah waktu yang diperlukan ketika tinggi cairan di dalam tangki adalah 1/4 H. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, itu adalah tangki silinder tegak. Sekarang kalau kita masuk ke kasus kita, silindernya adalah silinder horizontal, silindernya tidur. Ini mau menghilangkan ini kok nggak muncul anotatnya, notatnya tidak muncul. Ya. Ya. Oh. Ya. Sekarang kita lihat soal nomor 5 ya, untuk tangki silinder horizontal. Sekarang problemnya hampir sama. Kita punya silinder horizontal, panjangnya L, berarti panjang L itu adalah ini. Panjangnya silinder adalah R. Dari jari silindernya itu adalah R. Pada bagian atas dari tangki itu ada lubang. Sehingga ruang di dalam tangki itu selalu berhubungan dengan udara luar. Mula-mula tangki itu berisi dengan cairan sebanyak 3/4 tinggi. Berarti yang 3/4 tinggi ini adalah sama dengan diameternya ya. Kalau tangkinya tidur, maka tinggi tangki ya sama dengan diameternya.
Saya ulangi lagi, ketika tangkinya itu tidur atau horizontal, maka tinggi tangkinya adalah sama dengan diameter tangki. Nah, mulai suatu saat, lubang kecil dengan luas A, ini ada lubang kecil dengan luas A, di dasar tangki itu dibuka. Akibatnya apa? Maka cairan yang ada di dalam tangki ini akan keluar. Sehingga apa? Volume cairan di dalam tangki akan berkurang. Ternyata pengaruh pengurangan dari cairan di dalam tangki itu karena pengaruh gaya berat. Ini seperti halnya di soal tadi. Friksi dalam kasus ini itu tidak ada, diabaikan. Kita diminta untuk menentukan berapa waktu yang diperlukan ketika tinggi cairan di dalam tangki menjadi 1/4 tinggi tangki. Baik. Sekarang kalau kita punya tangki berbentuk silinder yang tidur seperti ini, silinder apa namanya? Silinder horizontal. Jari-jarinya R. Panjangnya adalah L. Panjangnya adalah L. Jari-jarinya adalah R. Panjangnya adalah L. Di sini ada lubang di dalam tangki sehingga akibatnya apa? Nanti tekanannya dimanapun itu selalu sama dengan tekanan lingkungan. Sehingga seperti tadi, kalau kita membuat persamaan Bernoulli, P1-nya kan sama dengan P2. P1-nya sama dengan P2. P1-nya sama dengan P2. Nah, sekarang di sini kita batasi dulu, kita tentukan dulu. Kita tentukan dulu. Ini kita lihat penambang melintangnya dulu ya. Ini adalah penambang melintang dari tangki kita. Jari-jarinya adalah R. Garis yang di sini, ini adalah garis pusat sumbu. Ini adalah pusat sumbunya. Di sini berarti di sini tuh R, di sini R, di sini R, di sini R. Ini sedikit perlu perhatian sedikit ya. Karena kalau tangki silinder vertikal tadi gampang banget. Tapi kalau silindernya itu adalah tidur, itu sedikit ribet. Kan berat. Dimanapun posisi X-nya, luasannya adalah, luasan penambang melintangnya adalah P/4 D kuadrat, ya tidak. Tetapi kalau ini, kalau kasus kita seperti ini, kalau level cairannya itu turun, maka luasan penambang melintangnya kan berubah, ya tidak. Luasan penambang melintangnya kan berubah, ya toh, karena luasan penambang melintang di sini kan berbeda ketika level cairannya di sini, kan gitu. Jadi kalau level cairannya itu, sorry, benar ya, kalau ketinggian cairannya itu berubah, maka penambang melintangnya berubah. Kalau kasus kita yang nomor 1 tadi tidak. Kalau ketinggian cairannya itu berubah, maka luasan penambang melintangnya kan tetap luasan penambang melintangnya itu adalah P/4 D kuadrat. Ya tidak. Jadi luasannya tetap. Tapi kalau kasus kita ini sedikit berubah. Nah, sekarang kita batasi. Kita mengambil posisi X, tolong ini diperhatikan. Kita mengambil posisi X di sini. X itu apa? Jarak dari pusat sumbu
ke atas. Jadi ini adalah X. Di posisi sini adalah R. Jadi ketinggian cairan setiap saat plus R. Saya ulangi lagi ya. Posisi X itu adalah di atas pusat sumbu. Jadi ketinggian cairan ya sama dengan jari-jari ditambah dengan X. Jadi ketinggian cairan itu ya jari-jari ditambah dengan X. Ini adalah ketinggian cairan kita. Jadi ketinggian cairan kita adalah R plus X. Nah, sekarang kita analisa. Pada saat tinggi cairan di dalam tangki itu adalah X di atas sumbu. Misal pada saat waktu T, maka ketinggian cairan di dalam tangki adalah X di atas sumbu. Jadi nilai X ini kalau selama terjadi pengosongan tangki, pengosongan cairan, maka X-nya akan berubah. Jadi ketika terjadi pengosongan tangki, cairan maksudnya pengosongan cairan di dalam tangki, maka besarnya X akan berubah karena X semakin lama semakin turun. Padahal kita mengambilnya tadi, X itu adalah di atas pusat sumbu, di atas R. Nah, sekarang kalau kita tentukan, akan dicari debit cairan yang keluar dari tangki dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Berarti persamaan Bernoulli kita di mana? Persamaan Bernoulli kita ya di sini, di 1 dan di 2. Kalau di sini ya 1, 2. Jadi persamaan Bernoulli kita ya ada di ini 1 di permukaan cairan dan titik 2. Kalau di sini di mana? Ya di sini 1, ini 2 di sini. Ya, berarti ketinggian cairannya. Berarti persamaan Bernoulli kita menjadi bagaimana? Persamaan Bernoulli kita menjadi bagaimana? Berarti persamaan Bernoulli kita ya P1 tadi sama iya ya, titik 1 itu ada di sini, titik 2-nya ada di sini. Kalau gambarnya penambang melintang ini, berarti titik 1 ada di sini, ini kan level cairannya. Dan titik 2-nya ada di sini. Sekarang persamaan Bernoulli kita sudah sepakat itu ya. Berarti sekarang persamaan Bernoulli kita apa tadi? P1 per Rho G plus Z1 plus V1 kuadrat per 2G min F min W sama dengan apa? P2 per Rho G plus Z2 plus P2 kuadrat per 2G. Ya kan, tadi persamaan Bernoulli kita kan itu. Sebentar ini anotasinya kok tidak muncul-muncul. Aduh, ya. Nah, berarti persamaan kita adalah itu. Ini adalah persamaan Bernoulli kita. Nah, karena di sini itu tekanan di titik 1 dan tekanan di titik 2 sama, karena sistemnya terbuka. Maka P1 itu adalah sama dengan P2. P1 sama dengan P2. Di sini tidak ada pompa, tidak ada turbin, tidak ada kompresor. Maka W-nya 0. W adalah usaha yang digunakan untuk menggerakkan pompa, turbin, atau kompresor. Di sini pengaruh gaya gesek juga tidak ada. Pengaruh gaya gesek juga tidak ada. Berarti F juga sama dengan 0. F-nya kan sama dengan 0. P1-nya juga 0. Kenapa P1-nya 0? Tadi sudah ada penjelasan ya. Ini kan apa namanya, ukuran tangkinya sangat besar. Maka panjang cairannya kan sangat besar. Tapi
lubang pengeluarannya kecil. Akibatnya level penurunan cairan di titik 2, di titik 1 di permukaan cairan itu menjadi sangat lambat. Sehingga P1 itu sama dengan 0. Sekarang kita lihat suatu persamaan. Tadi ketinggian cairan kan sama dengan ketinggian cairan itu kan startnya adalah selalu diambil X di atas sumbu. Jadi tinggi cairan kita sama dengan apa? R plus X. Maka di sini kita bisa mengatakan persamaan ini jadinya saya gambarkan, tolong diperhatikan. Ini yang sedikit ribet. Ini sedikit ribet. Berarti ini adalah R. Ini dilihat ya. Ini adalah R. Aduh. Ini maksud saya dari sini ke sini itu adalah R. Ini loh. Dari sini ke sini itu adalah R ya. Saya ulangi lagi. Dari sini ke sini, alah, nggak bisa garis lurus, susah. Dari sini ke sini itu adalah jari-jari tangki. Nah, ya, itu adalah jari-jari tangki. Akibatnya apa? Menurut dalil Pitagoras, ya toh, maka R kuadrat, R besar kuadrat, itu kan sama dengan E kuadrat plus R kuadrat. Ya toh dalil Pitagoras, R kuadrat, R besar kuadrat, ini kan R besar. R besar kuadrat, ya sama dengan E kuadrat plus R kecil kuadrat. R kecil kuadrat itu apa? Berarti ini. R kecil kuadrat adalah ini. Nah, sekarang kalau kita mengatakan bahwa R kuadrat itu sama dengan E kuadrat kali R kecil kuadrat. Sehingga R kecil kuadrat mestinya sama dengan apa? R besar kuadrat dikurangi X kuadrat. R besar kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk itu, bentar ya. Ini langsung saya hapus aja ya, daripada nanti saya susah nyarinya. Aduh, nggak enaknya di Zoom itu gini ya, kalau kita pakai PDF. Tapi kalau pakai Spada sebenarnya nggak bergerak. Ini kenapa ya? Susah banget. Sampai gemes saya. Nggak muncul. Mana tatanya nggak muncul. Ntar sabar ya. Nih, atau nanti ya coba muncul lagi. Saya mau menggerakkan ini, nggak bisa. Ada yang tahu solusinya apa token? Nah, aduh. Bentar ya, ini lamanya di sini. Hehehe. Kok nggak muncul ya? Nggak tahu tuh. Saya mau menggerakkan ini nggak bisa. Bentar. Iya. Kok nggak muncul ya? Kenapa ada yang punya solusi? Saya mau menggerakkan. Diapakan ya? Ini dari tadi nggak muncul annotate-nya. Diapakan? Atau mau saya yang kayaknya ada?
Menggerakkannya pakai apa ya? Aduh, ini kok nggak bergerak ya? Sophia ya. Aduh, saya itu mau menggerakkan ke apa namanya? Ke share ini. Wah, oh. Atau mau saya yang bermasalah? Enggak. Atau mau saya? Enggak. Enggak ada. Apa ya? Dari tadi kok enggak interaktif. Nanti kalau udah muncul nggak usah pakai lihat jelasinnya pakai. Ada yang tahu cara? Oh ini. Berarti loh. Nah, sekarang kalau kita sudah mengatakan tadi bahwa dalam kasus kita karena apa namanya tangkinya terbuka, maka tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2. Tidak ada usaha yang digunakan untuk menggerakkan pompa atau turbin sehingga W-nya 0. Tidak ada pengaruh friksi sehingga F-nya 0. Kemudian karena ukuran tangkinya besar, sementara lubang pengeluarannya sangat kecil, maka W1-nya adalah mendekati 0. Begitu ya, sudah bisa dipahami ya. Jadi V1-nya sangat kecil. Maka kita bisa mengatakan dari persamaan Bernoulli, P1 dan P2-nya dicoret karena besarnya sama. P1 dan P2 dicoret karena besarnya adalah sama. Nah, kemudian P1-nya juga 0, F-nya 0, W-nya 0. Sehingga dari persamaan Bernoulli kita mendapatkan hasil berapa? Maka kita dari persamaan Bernoulli itu sama dengan apa? Dari persamaan Bernoulli kita mendapatkan Z1 sama dengan Z2 plus V2 kuadrat per 2G. Betul ya? Dari persamaan Bernoulli kita mendapatkan bentuk itu. Z1 sama dengan Z2 plus V2 kuadrat V2 kuadrat per 2G. Betul ya? Nah, berarti Z1 min Z2 itu sama dengan apa? Z1 min Z2 itu sama dengan apa? Ada yang tahu? Z1 min Z2 itu sama dengan apa? Abdur, Z1 min Z2 sama dengan apa, Dur? Ada yang tahu? Boleh berpendapat ya. Bila Sivara. Bila Sivara. Terus saya kok agak serak, kenapa? Bimo.
Berarti Z1 min Z2 sama dengan apa? Tadi sudah saya jelaskan. Diva, Anissa, ayo kita diskusi yuk. Ya, Bu. Dalam Diva ya? Iya, Bu. Iya, Div. Ayo, Div. Z1 min Z2 sama dengan apa ya, Div? V2 kuadrat per 2G bukan, Bu? Lah ya, itu kan kalau dari persamaan matematis. Kalau kita logika di dalam bentuk tangkinya sendiri ini, Div. Ini toh, Div. Kan gitu. Oh iya. Iya toh? Z1 Iya, min Z2. Z1 kan selalu ketinggian di permukaan cairan toh, Div. Z2 itu Iya, adalah ketinggian di dasar tangki ya, Div. Tadi kan sepakat gitu ya, Div. Iya, Bu. Berarti Z1 min Z2 sama dengan apa, Div? Ketinggian apa? Iya, saya ulangi lagi ya, Div. Semoga ini lebih jelas. Z1 kan posisinya di sini saya nggak pakai anotata ya, karena tadi gerakinya susah. Ini adalah Z1. Z1 itu adalah ketinggian cairan di permukaan cairan. Kalau yang digambar horizontal ya di sini. Sementara titik 2 itu ada di lubang, taruhlah ini. Berarti Z1 min Z2 itu sama dengan apa jadinya? Ada yang bisa bantu jawab? X per R besar, X plus R besar bukan? X plus R besar atau sama dengan apa? Iya toh. Kalau tadi sini di tangki kita yang soal nomor 1 tadi, ini kan ketinggian cairan di titik 1, ini ketinggian cairan di titik 2, maka besarnya Z1 dikurangi Z2 sama dengan apa? Ketinggian apa? Cairan setiap saat. Betul tidak? Iya toh? Betul tidak? Apakah bisa dipahami? Ya benar toh, Suk. Ya toh, Suk. Kalau Z1 itu kan permukaan cairan ya, Suk. Nah, sementara Z2 itu titik 2 kan lubangnya. Berarti kalau ketinggian cairan di titik 1 dikurangi di posisi 2 kan sama dengan ketinggian cairan setiap saat. Betul enggak, Suk? Z1 kan setiap saat berubah, dia akan turun, betul enggak? Betul enggak, Suk? Betul toh, Suk? Betul, Bu. Nah, kalau level cairannya itu turun, maka Z1 akan turun. Berarti Z1 min Z2 kan sama dengan ketinggian cairan setiap saat. Betul enggak? Seperti halnya di soal 1 kita tadi. Maka Z1 min Z2 kan ketinggian cairan setiap saat. Betul enggak? Berarti kalau seperti soal kita, karena Z1 min Z2 adalah ketinggian cairan setiap saat, ternyata ketinggian cairan setiap saat kita tadi sudah kita definisikan. Ketinggian cairan setiap saat kita tadi apa? R besar plus apa tadi? R besar plus ketinggian cairan kita setiap saat sama dengan, ada yang tahu? R besar plus X. Pinter, R besar plus X. Berarti ketinggian cairan setiap saat kita adalah R besar plus X. Maka kalau bentuknya seperti itu, persamaan kita menjadi Z1 min Z2 itu sama dengan V2 kuadrat per 2G. Padahal Z1 min Z2 itu sama dengan ketinggian cairan setiap saat
di dalam tangki. Ketinggian cairan setiap saat di dalam tangki kan sama dengan R besar plus X. Maka kita mendapatkan bentuk R plus X sama dengan V2 kuadrat per 2G. Betul nggih? Betul tidak? Betul ya Bilqis? Betul nggak Bilqis? Betul. Betul. Nggih, Aisyah, betul ya, Aisyah? Betul, Bu. Pinter nggih. Berarti ketinggian cairan setiap saat di dalam tangki ya X plus R besar kuadrat itu sama dengan V2 kuadrat per 2G. Bentuknya adalah itu. Maka yang kita cari kan kita mau menentukan debit yang keluar dari titik 2. Ya toh, kita mau menentukan laju alir massa yang keluar, kita butuh debit. Untuk tahu debit, maka kita butuh kecepatan linear atau V2. Maka besarnya V2 kan sama dengan 2G kali akar 2G kali X plus R. Betul ya? Apakah yang ini yang di blok ungu bisa dipahami? Yang saya blok dengan warna ungu, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa nggih? Dwi Anggraita, Wi, paham nggak ya, Wi? Paham, Bu. Wi, paham nggak ya, Wi? El Fariha, Farih, Iqbal, Jesio, Jessica, Karisma. Semoga yang saya panggil paham ya. Jadi bahwa besarnya V2 itu sama dengan akar 2G kali X plus R. Ya toh? Maka kecepatan keluaran dari titik 2 atau besarnya kecepatan keluarnya cairan dari tangki itu ya sama dengan akar 2G kali X plus R. Nah, besarnya debit sama dengan apa? Debit kan kecepatan kali luasan lubangnya. Lubangnya kan tadi A. Maka besarnya debit ya sama dengan Q sama dengan A kali akar 2G kali X plus R. Ya toh? Nah, saatnya kita sudah tahu laju alir keluaran dari tangki, sudah tahu. Maka nanti untuk menyusun massa yang keluar dari tangki, kita bisa tahu. Sekarang kita akan menyusun neraca massanya. Neraca massanya. Sekarang kita akan menyusun neraca massanya. Ini idem. Kita menggunakan bentuk neraca massa bentuk 1. Maka kalau menyusun neraca massa bentuk 1, setting waktunya perlu kita tentukan. Ini seperti halnya di soal 1. Kita tentukan. Ketika pengamatan yang kita lakukan itu adalah dari waktu T sampai T plus DT. Saya ulangi lagi, waktu pengamatan kita itu kita lakukan dari waktu T sampai T plus DT. Sehingga lama pengamatannya itu adalah sebesar DT. Ternyata kalau waktu pengamatan kita itu misal dari jam 7 sampai jam 7.30, berarti 30 menit ya. Ternyata perubahan cairannya itu sebesar 5 cm misal. Nah, dalam kasus ini, maka ketika waktunya T sampai T plus DT, maka perubahan ketinggian cairannya adalah DX. Misal gitu ya, misal gitu. Nah, ternyata kita batasi. Kalau waktunya itu DT-nya itu sangat kecil, mestinya perubahan ketinggian cairan di dalam tangki juga sangat kecil. Betul ya? Kita batasi ini.
Ketika waktu pengamatannya hanya sebentar, hanya kecil, hanya sedikit, hanya sebentar gitu. Maka perubahan ketinggian cairan di dalam tangki juga sangat kecil. Sehingga kita bisa mengatakan, kalau dt-nya itu sangat kecil, maka dx-nya sangat kecil. Nah, ini dampaknya kemana? Kalau waktunya dt-nya itu besar, maka dx-nya juga besar. Sekarang kita lihat ke tangki kita. Hasil penggalannya itu berbentuk apa? Kan gitu. Hasil penggalannya ternyata dx itu yang disebut dx, misal dx ya. Kalau yang ini kelihatan, kalau yang aduh saya itu mau gambar kok repot banget. Nah, ternyata kalau ini saya gambarkan, kalau waktunya itu sebesar dt. Tuh, gambarnya susah. Ya udahlah. Ini maksud saya, ini gerakan saya tolong dilihat ya. Kalau dt-nya itu besar, maka dx-nya itu akan sebesar ini, misal. Maka jari R kecil di sini dengan R kecil di sini beda enggak? Saya ulangi lagi, tolong dilihat. Kalau dx kita itu adalah sebesar ini. Dx kita adalah sebesar ini. Dx kita adalah sebesar ini. Maka R kecil kita yang di atas dengan R kecil kita yang di bawah, ukurannya sama tidak? Saya ulangi lagi. Kalau dt kita besar, waktu pengamatannya itu sangat lama. Kalau waktu pengamatannya itu sangat lama, maka dx-nya mesti akan sangat besar. Kalau dx-nya itu sangat besar, maka R kecil di sini dengan R kecil di sini kan akan berbeda. Tetapi kalau dt kita sangat kecil gitu. Sehingga garis kita ini berimpit seperti di sini. Seolah-olah berimpit. Kalau dt-nya sangat kecil, maka dx-nya sangat kecil. Akibatnya apa? Maka R kecil di atas dengan R kecil di bawah akan berubah. Paham ya? Kalau dt kita itu sangat besar, taruhlah di sini, maka R kecil kita di atas dengan R kecil kita di bawah tidak sama. Sehingga penggalan bendanya itu tidak bisa kita definisikan. Tetapi kalau penggalan kita itu waktu pengamatannya itu sangat kecil gitu, maka penggalan benda kita itu seolah-olah seperti apa namanya, balok, bukan kubus tapi balok. Anda pernah lihat singkong balado yang dijual di supermarket? Singkong balado itu kan banyak yang dipotong pipih melebar, ya tidak? Ya tahu singkong balado yang dipedesin itu loh, yang ditaruh di kemasan-kemasan itu. Pernah bayangin nggak? Pernah lihat nggak Sukma? Singkong balado yang pedes, yang lebar-lebar itu loh, dari singkong. Kalau kita olah-olahnya dari orang mana, Padang ya, atau dari mana itu ya? Kan ada singkong balado yang dijual di pasaran itu yang sudah dikemas, yang kalau dipegang lengket itu loh, tahu toh? Itu kan menggalnya selalu memanjang, tidak seperti keripik singkong yang dijualan di gerobak. Kalau di gerobak kan menggalnya bulat-bulat gitu ya, tidak. Tapi kalau singkong balado itu kan yang panjang-panjang, pernah lihat nggak? Kalau oleh-oleh dari orang Padang itu loh, pagi-pagi gini mau ngomongin makanan ya, nggak apa-apa ya. Tapi memang membayangkannya itu jauh lebih gampang. Sudah pernah lihat nggak Sukma? Singkong balado. Bilkis? Belum, Bu, kalau saya pribadi. Singkong balado itu loh yang pedes banget itu loh. Kalau singkong maicih itu ada yang level berapa ya? Itu potongnya gimana? Seperti keripik singkong bulat-bulat? Seperti keripik singkong bulat-bulat? Atau memanjang gitu? Motongnya singkongnya memanjang atau bulat-bulat? Bulat-bulat.
Bulat-bulat, Bu, Oh, biasanya. bulat-bulat. Tapi kan singkong itu bisa dipotong pipih toh. Iya tidak? Memanjang gitu, paham ya? Kalau potongan kita itu tipis sekali, maka Anda tidak bisa membedakan mana permukaan atas, mana permukaan bawah. Kan seolah-olah seperti balok. Bukan balok, kalau di Jogja bilang balok itu singkong goreng, bukan. Maksud saya balok benda. Kalau di Jogja bilang balok itu mesti singkong goreng, ya toh. Tapi maksud saya, kalau kita memotong singkongnya itu sangat tipis, maka hasil penggalan kita ini itu seperti balok. Karena kita tidak bisa membedakan mana permukaan atas, mana permukaan bawah. Apakah penjelasan saya bisa diterima? Tetapi kalau kita menggalnya singkongnya itu mendatar, maka permukaan bawah dan atas kan bisa kita bedakan ya. Kalau tebal singkongnya kita potong mendatar, tapi ketebalannya itu tebal. Maka kita bisa membedakan antara permukaan atas dan permukaan bawah mesti ukurannya berbeda. Maka permukaan atas dan permukaan bawah mestinya ukurannya berbeda. Nah, dalam kasus ini kita batasi bahwa silinder kita kan silinder horizontal. Kalau waktu pengamatannya, waktu pengosongan cairan di dalam tangki itu sangat pendek, maka perubahan ketinggian cairannya D-nya sangat kecil. Sehingga bendanya yang kita hasilkan itu berbentuk balok. Karena bendanya itu berbentuk balok, maka kita bisa mendefinisikan. Maka persamaan kita di persamaan Bernoulli kita, di persamaan raca massa kita melakukan pengamatan dari waktu DT yang sangat kecil. Kita melakukan pengamatan selama waktu DT yang sangat kecil. Mas Parji, kula saged nyuwun tulung Mas Parji. Niki kan mangke kedah diserahane teng fakultas nih, kedah diarsip kula nyuwun tulung dikopekne saged iku fotokopinya saged mboten. Niki Mas Marji rada kathah. Niki kan kedah diserahane teng fakultas mangke nek ora diarsip awake dhewe engko kesalahan. Nang pinten iki? Anak setunggal mawon. Kok ndek arsip setunggal. Nuwun sewu nggih Mas, matur nuwun sangat. Nah, maka raca massa kita ini kita lakukan selama waktu DT yang sangat kecil. Sehingga hasil penggalan bendanya itu berbentuk balok. Di mana luas penampang atas dan luas penampang bawah itu sama. Kalau balok kan sama, ukuran luasan penampang atas dan bawah. Sehingga dari sini bentuk neraca massanya bagaimana? Karena waktunya itu sudah kita setting di luar, maka bentuk neraca massanya kita menggunakan bentuk neraca massa yang pertama, yaitu input min output sama dengan accumulation. Nah, satuan setiap suku apa? Input satuannya apa? Ya massa masuk. Outputnya apa? Ya massa yang keluar. Akumulasinya apa? Massa yang terakumulasi. Ya tidak. Sekarang di dalam tangki, ada tidak massa yang masuk ke dalam tangki? Kita kan tidak ada aliran yang masuk. Maka besarnya massa masuk adalah 0. Massa yang keluar dari tangki ada tidak selama waktu DT? Ya jelas ada. Besarnya berapa? Ingat, karena satuan di setiap suku dalam neraca massa kita itu adalah massa. Maka besarnya massa yang keluar dari tangki berapa? Ya Q kali Rho kali DT. Ingat tadi Q-nya apa? Debit. Debit di titik 2. Ya kan? Berarti Q kali Rho kali DT. Karena satuan setiap sukunya adalah massa, bukan dalam bentuk rate. Ya toh, kalau neraca massa kita itu dalam bentuk rate, maka satuan setiap sukunya kan massa per waktu.
Berhubung kita memilih bentuk neraca massa yang pertama, maka setiap suku di dalam persamaan neraca massa kita adalah massa. Massa masuknya 0. Massa yang keluar berapa? Ya tadi, G kali Rho kali DT. Sama dengan massa yang terakumulasi. Massa terakumulasi itu sama dengan apa? Ya besarnya perubahan massa selama waktu DT. Kenapa DT? Tadi kan kita setting waktunya memang selama waktu DT, ya tidak? Jadi perubahan massa selama waktu DT ya sama dengan apa? Berarti volume dikalikan dengan Rho, betul tidak? Volume dikalikan dengan Rho. Besarnya, berarti besarnya massa terakumulasi sama dengan volume dikali Rho. Nah, berarti volumenya sama dengan apa? Volumenya sama dengan apa? Volumenya kan sama dengan volume balok. Berarti volume balok berarti luas penampang dikalikan tebal. Tebalnya berapa? Tebalnya adalah dx. Luasan penampangnya berapa? Ingat, bentuk kita kan ini. Berarti luasan penampang kita sama dengan apa? Berarti, iya toh, luasan penampang kita kan persegi panjang. Berarti luasan penampang kita adalah persegi panjang. Lalu. Berarti luasan penampangnya ya sama dengan luasan penampang persegi panjang toh. Berarti sama dengan apa? Panjang kali lebar. Nah, sementara volume baloknya sama dengan apa? Volume balok ya sama dengan luasan penampang kali ketinggian level cairan. Nah, panjangnya kita berapa tadi? Panjangnya sudah diketahui sama dengan panjang tangki. Panjangnya kan L. Lebarnya berapa? Lebar cairan setiap saat di dalam tangki. 2R kecil. Ya toh? Ini kan lebarnya. Panjangnya adalah L. Berarti luas penampang persegi panjang kita sama dengan apa? Berarti 2R kali L. Volume baloknya berapa? Kali dx. Berarti perubahan massa di dalam tangki sama dengan apa? Ya Rho kali 2RL kali dx. Ya toh. Tapi kalau dt kita itu sangat besar, maka benda kita belum tentu berbentuk balok loh ya. Benda kita tidak berbentuk balok. Tetapi makanya kita perlu setting. Waktu pengamatan kita itu sangat pendek. Sehingga dx-nya sangat kecil. Kalau dx-nya sangat kecil, artinya kan sangat tipis. Sehingga benda yang dihasilkan itu kita asumsi berbentuk balok. Sehingga volume balok kan sama dengan luasan penampang kali tinggi. Berarti panjang, lebar, kali tinggi. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Persamaan kita menjadi ini. Rho-nya hilang ya, karena Rho-nya konstanta. Berarti Rho di ruas kiri dengan Rho di ruas kanan dicoret. Berarti menjadi apa? A negatif A akar 2G X plus R kali dt sama dengan apa?
2RL kali DX. R kita tadi, kita dapatkan dari dalil Pythagoras tadi. R kecil kita kan sama dengan akar R kuadrat min E kuadrat. Ingat loh ya, X tadi kita ngambilnya dari pusat sumbu. R besar kita adalah jari-jari. Ingat ya, itu sudah kita sepakati tadi. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Maka kita mendapatkan persamaan diferensial seperti ini. DT, karena kan kita diminta berapa waktu yang diperlukan, sehingga cairan di dalam tangki itu menjadi 1/4 tinggi tangki. 1/4 tinggi tangki. Nah, sehingga DT kita menjadi ini. DT kita negatif 2L akar, ini R ya, ini R kecil kita kan ini, akar R kuadrat min E kuadrat. R-nya besar kita adalah jari-jari tangki. Berarti persamaan kita adalah ini. Nah, sekarang cara menyelesaikannya bagaimana? Akan kita integralkan. Sebelum kita integralkan, persamaan ini akan kita sederhanakan. Kalau kita punya bentuk akar R kuadrat min E kuadrat, itu kan bisa dirubah menjadi R min E kali R plus X, betul tidak? Kalau kita punya R kuadrat min E kuadrat, kan bisa dirubah menjadi R min X kali R plus X, betul tidak? Sehingga persamaan kita, R plus X di pembilang dan R plus X di penyebut bisa dicoret. Sehingga kita mendapatkan PD yang sederhana. Iya toh? Sehingga kita mendapatkan persamaan kita, DT-nya sama dengan negatif 2L akar, ya ini dicoret ya, R plus X di pembilang, R plus X di penyebut, kita coret. Sehingga persamaan kita menjadi ini, DT sama dengan negatif 2L akar R min X per A akar 2G DX. Nah, tinggal kita integralkan saja. Karena ini kan PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Maka kita sudah tahu tadi. Ketika waktunya 0, maka tinggi cairan di dalam tangki kan sama dengan 3/4 tinggi tangki. Karena tangki kita itu adalah tidur horizontal, maka tinggi tangki kan sama dengan diameter tangki. Diameter tangki itu berapa? Kan 2R. Padahal tinggi cairan kita itu tadi sama dengan apa? Sudah kita sepakati ya tadi, bahwa tinggi cairan kita itu tadi adalah R plus X. Maka kita mendapatkan ketika waktunya 0, maka X kita, ya toh PD kita kan hubungan waktu dengan X. Ini toh, PD kita adalah hubungan antara waktu dengan X. Maka ketika waktunya 0, kita mendapatkan X-nya adalah R per 2. Artinya apa? R per 2 ini di atas pusat sumbu. Berarti di daerah positif. Nah, ketika waktunya itu adalah waktu yang kita cari. Waktu yang kita cari itu ketika kapan toh? Ketika tinggi cairannya adalah 1/4 dari tinggi tangki. Berarti 1/4 kali 2R. Tinggi cairannya adalah R plus X. Maka persamaan kita menjadi X sama dengan negatif R per 2. Artinya apa? Negatif. Berarti di bawah pusat sumbu. Kalau positif berarti di atas pusat sumbu. Ya toh, karena tadi kan gambarnya memang seperti itu. R itu letaknya kan kita ambil berarti kalau dia positif berarti ya di atas pusat sumbu. Pusat sumbunya di mana? Ya di sini.
Berarti kalau X-nya sama dengan negatif R, berarti di bawah pusat sumbu. Nah, tinggal kita masukkan ke integral kita. Maka kita mendapatkan hasil dt sama dengan ini. Nah, keadaan batasnya tinggal kita masukkan. Nah, kalau kita punya integral x dx kan setengah x kuadrat d plus konstanta. Berhubung di sini adalah integral tertentu, maka kan tidak muncul konstanta. Kita rubah supaya bisa kita selesaikan. Maka dx kita akan kita rubah menjadi r min x. Ya toh? Kalau ada d, saya kalau oratoret nanti ribet menghapusnya ya. Ini karena waktunya sudah sangat mepet, atau saya tulis. Kalau ada dr min x, d dalam kurung r min x, r itu konstanta. Maka hasil derivatifnya apa? Ya negatif dx. Padahal aslinya bentuk ini. Maka perlu kita kalikan dengan negatif. Semoga bisa dipahami ya. Karena kita merubah dx menjadi d dalam kurung r min x. Derivatif dari r min x kan negatif dx. Betul ya? Saya ulangi lagi. dr min x, d dalam kurung r min x. Kalau kita turunkan, maka menjadi negatif dx. Karena dia negatif, soal kita tadi positif kan harus kembali ke soal. Maka perlu dikalikan dengan negatif. Sehingga bentuk kita menjadi ini. Negatif dalam kurung integral akar r min x d dalam kurung r min x. Nah, hasil integralnya apa? Berarti ini r min x-nya kan pangkat setengah. Hasil integralnya berapa berarti? 1 per setengah plus 1. Berarti 1 plus 3/2. Karena 1/3/2 maka menjadi 2/3. Ya toh? Pangkatnya 3/2. Ini kan integral biasa, tidak begitu ribet. Nah, sekarang kita masukkan keadaan batas kita. Maka R min X kita yang atas adalah negatif R/2. Tinggal kita masukkan, maka dia menjadi positif. Batas bawahnya kan positif R/2. Ya toh? Maka tinggal kita masukkan. Sehingga diperoleh waktu pengosongannya adalah ini. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, ada bentuk yang sama tidak? Sehingga bisa kita keluarkan. Ada, yaitu apa? R/2 pangkat 3/2. Sehingga tinggal kita masukkan. Kita memperoleh hasil seperti ini. Waktu pengosongannya ketika dari 3/4 bagian tinggi tangki menjadi 1/4 bagian tinggi tangki, maka waktu pengosongannya adalah ini. Baik, apakah sampai di sini bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Senin minggu depan kuis loh ya. Materinya dari pertemuan setelah UTS sampai besok. Besok materi pengosongan tangki kan sampai besok. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Niken? Ada pertanyaan Niken? Enggak ya? Sudah jelas ya Ken? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Aisyah? Sudah jelas ya Aisyah? Sukmat, sudah jelas ya? Jelas, Bu. Ya, baik. Kalau sudah jelas, maka kita akhiri kuliah kita pagi ini ya. Baik, silakan materinya Anda pelajari. Ini soalnya udah banyak yang saya share kan banyak ya soalnya, silakan Anda kerjakan. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Baik, selamat pagi. Izin live nggih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Baik.